Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan buat kami semua umat-Mu Tuhan. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memelihara kehidupan kami, kasih yang selalu beserta dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami sebagai umat-Mu. Kami bersyukur, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun dari peristirahatan kami sepanjang malam yang Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah lindungi kami. Kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebelum kami masuk di dalam seluruh kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami mohon ampun, sucikan kami ya Tuhan, dan mohon hikmat pimpinan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah juga untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam menyampaikan renungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan, tidak jarang kita bisa saja kesal ya, dan marah kepada seseorang ketika dia berulang kali melakukan kesalahan terhadap diri kita. Ya apalagi mungkin dari kita sudah berusaha untuk mencoba mengerti, untuk mencoba memahaminya, tetapi dari pihak sananya justru sepertinya menganggap ini satu hal yang sepele, hal yang biasa saja, yang pada akhirnya dia terus mengulangi kesalahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini mungkin saja karena saking kesalnya, bisa saja pada akhirnya kita mengambil keputusan untuk kita menjaga jarak dengan dia, untuk kita tidak berhubungan lagi, tidak berelasi dengan dia. Bahkan ada yang sampai pada tahap untuk tidak mau memaafkan lagi karena kesalahannya sudah terlalu sering dan terlalu sering berulang kali dilakukannya terhadap diri kita. Ya, hari ini bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk pada diri kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tapi ada satu hal yang berbeda dari kisah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan kisah ini tercatat dalam suatu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-33. Nah saya akan membacakan beberapa ayat yang akan mewakili beberapa hal atau beberapa poin yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita membaca di ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat terlebih dahulu. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan,
bangsa Israel terus-menerus berdosa di hadapan Tuhan. Mereka terus-menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keji di mata Tuhan. Terlebih lagi kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, jadi ada berulang kali mereka melakukan, dan salah satunya yang sangat membuat hati Tuhan sedih, bahkan hati Tuhan marah, ketika mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah sebagai sembahan Allah mereka. Dan ini membuat Tuhan menjadi murka, dan Tuhan tidak mau lagi ada di tengah-tengah mereka untuk memimpin mereka. Dan ketika bangsa Israel mendengar perkataan Tuhan ini, ancaman Tuhan ini, maka umat Israel menjadi begitu takut, sangat luar biasa. Oleh karena itu, Musa datang kepada Tuhan, dan Musa memohon di dalam doanya kepada Tuhan supaya Tuhan mau menilik, supaya Tuhan mau melihat dan mau mempedulikan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah permohonan doa-doa Musa. Kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-11. Kita bisa lanjut membaca di ayatnya yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kita lanjut ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, ia di sini Allah, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jadi ketika ada ketakutan mendengar ancaman yang Allah nyatakan karena dosa yang sudah mereka perbuat di hadapan Tuhan, bangsa Israel, mereka begitu takut, dan pada akhirnya Musa datang kepada Tuhan yang memohon di dalam doanya. Dan Tuhan yang Maha Pengampun menyatakan kesediaannya, kepeduliannya untuk mau memimpin umat Israel. Bahkan Tuhan memberikan janji-janjinya atas Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari bagian perikop dalam Keluaran 33 ini, nah, di sini kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama mengenai janji-janji yang Allah nyatakan kepada umatnya. Janji yang pertama di sini, di mana Allah akan membimbing umatnya. Tuhan menyatakan dirinya untuk mau hadir di tengah-tengah bangsa Israel, umat kesayangannya. Berjalan di depan dan menyertai mereka. Kehadirannya menegaskan bahwa Tuhan memelihara umatnya, mencukupkan dan melindungi mereka dari ancaman mara bahaya. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan menyertai di dalam menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya, Allah yang beserta dengan kita. Dia akan memelihara kehidupan kita umatnya, karena sebagai gembala yang baik, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita tidak akan pernah berkekurangan di dalam pemeliharaan tangan kasih-Nya. Janji yang kedua, Tuhan adalah yang memberikan ketentraman. Itu yang dijanjikan Allah
kepada bangsanya umat Israel. Dan tentunya ini berbicara kepada setiap kita sebagai umat Tuhan. Kata ketenteraman di sini mengandung satu pengertian, yaitu satu tempat peristirahatan atau satu tempat yang nyaman, ya, satu kenyamanan, di mana Tuhan berjanji bahwa Dia tidak hanya menyertai umatnya selama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Kanaan, tetapi Tuhan juga berjanji dan memastikan bahwa Dia akan menolong mereka sampai ke tempat tujuan. Disitulah mereka akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan, dan hidup yang nyaman dibandingkan ketika mereka dalam masa-masa pengembaraan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, janji-janji Tuhan ini juga menjadi satu janji yang pasti buat kita, anak-anak Tuhan. Dia berjanji akan memimpin kita sampai kepada tujuan akhir kita nan indah, tanah perjanjian yang mulia, yaitu sorga nan baka, satu tempat kekekalan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau bersyukur karena Dia, Allah kita, Tuhan kita, Dia selalu menyertai. Meskipun ada kalanya, bahkan seringkali kita sering melakukan kesalahan di hadapannya, tetapi pengampunannya selalu ada, penerimaannya selalu nyata, kasihnya selalu dianugerahkan kepada kita. Jangan takut dan jangan gentar di dalam kita menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan Yesus mau selalu mengampuni kita dan menyediakan tempat peristirahatan dan indah di dunia ini, bahkan sampai pada kekekalan di rumah Bapa di surga. Biarlah di dalam kesemuanya ini kita datang sujud dengan segala kerendahan hati kita, dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mendengarkan segala permohonan doa-doa kita. Dan kalau kita melihat satu perenungan juga yang lain, kita melihat kehidupan doa Musa. Di sini tepatnya pada ayat yang ke-11 boleh menjelaskan kepada kita bahwa Allah memandang Musa itu sebagai sahabat karibnya, sebagai temannya, di mana Musa dapat berbicara berhadapan muka dengan dirinya. Dan ini menunjukkan adanya satu hubungan yang khusus, satu relasi yang intim, indah antara Musa dengan Allah. Itu tergambarkan bagaimana Musa sungguh-sungguh berserah kepada Allah dan kepada perkara-perkara, kepada keinginan dan maksudnya Allah. Bagaimana Musa begitu menyatu dengan roh Allah sehingga Musa dapat turut merasakan perasaan Allah ketika Allah menderita, berduka cita, ketika Allah bersedih atas dosa-dosa yang dilakukan umatnya di hadapan matanya. Pada saat itu juga Musa dapat merasakannya, karena Musa berserah dan menselaraskan hatinya, perasaannya, dirinya kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biar kita sebagai setiap orang percaya, kita harus dan kita mau bersungguh-sungguh berusaha dan semakin menyatu untuk menyelaraskan diri kita, hati kita, perasaan kita, segala pemikiran kita dengan Dia, dengan Allah. Biarlah setiap kita orang percaya melalui kehidupan doa kita, untuk kita mau mengetahui cara-cara Allah, dan kita semakin menyatu dengan Dia dan maksud-maksudnya Allah, sehingga sebagaimana Musa juga dalam kehidupan doanya
kita dapat sungguh-sungguh untuk boleh menjadi sahabat-sahabat Allah, dan kita boleh selaras dengan perasaan Allah, dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk kita boleh tetap selalu percaya kita punya Allah yang selalu beserta dengan kita, yang selalu memimpin kita, dan yang memberikan kenyamanan tempat non indah, yaitu kekekalan surga bagi setiap kita umatnya yang mau terus bersedia dan yang mau senantiasa berusaha untuk terus menyatu dengan dirinya. Tuhan menyertai setiap kita, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan sebagai umat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh beriman kepadamu, sebagai Allah Tuhan, penyerta, pemelihara kehidupan kami. Tolong Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami, supaya kami boleh melekat kepadamu, supaya kami boleh menyatu denganmu ya Tuhan, agar kami boleh mengalami janji-janji Tuhan, kehadiran Tuhan yang boleh memberikan kenikmatan-kenikmatan, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang bernilai kekal buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.